Kelebihan kapasitas dan harga yang terus turun, perekonomian China terjebak dalam lingkaran setan. Ekonomi China sedang bergulat dengan kelebihan produksi di berbagai industri, termasuk produk kertas. Menurut Wall Street Journal, salah satu produsen kertas terbesar di China, Shandong Chenming Paper, mengambil pendekatan yang sama seperti banyak perusahaan lainnya, memangkas harga untuk mengosongkan persediaan. Namun, kerugian finansial perusahaan terus meningkat. Bulan lalu, Shandong Chenming mengungkapkan bahwa utang jatuh temponya telah mencapai sekitar 250 juta dolar AS. Para kreditur telah mengajukan gugatan, dan beberapa rekening bank perusahaan telah dibekukan. Ketika ekonomi China tetap lesu, pabrik-pabrik kesulitan menghadapi kelebihan kapasitas dan lemahnya permintaan. Indeks harga produsen, PPI, di China telah menurun dari tahun ke tahun selama 26 bulan berturut-turut, dengan penurunan 2,5% pada bulan November dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, menunjukkan sedikit tanda pemulihan. Sementara itu, deflator PDB China, ukuran yang lebih luas dari tingkat harga ekonomi secara keseluruhan, tetap negatif selama 6 kuartal berturut-turut, menandai periode terpanjang sejak akhir 1990-an. Minggu ini, para pemimpin Partai Komunis China, PKC, berjanji untuk menerapkan lebih banyak langkah untuk merangsang perekonomian, termasuk menurunkan suku bunga dan meningkatkan pinjaman pemerintah. Namun, Beijing berada di bawah tekanan yang semakin besar dengan Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, yang bersiap untuk memberlakukan tarif yang lebih tinggi. PKC menghadapi tantangan besar dalam mengalihkan kelebihan kapasitas industri ke pasar Amerika Serikat. Hal ini kemungkinan akan mengakibatkan lebih banyak barang yang tidak terjual di dalam negeri, yang semakin menekan harga ke bawah. Konsekuensi berikutnya yang mungkin terjadi pada bisnis adalah PHK, yang dapat menyebabkan penurunan pengeluaran konsumen. Beberapa orang mungkin menunda pembelian dengan harapan harga akan terus turun. Ini menjadi lingkaran setan, kata Penelope Prime, Direktur Pendiri China Research Center di Atlanta. Lisa Wang, seorang tenaga penjualan di sebuah pabrik tekstil di Provinsi Zhejiang, China, menjelaskan bahwa pabriknya terpaksa menurunkan harga untuk bersaing dengan banyak pesaing. Hal ini telah mengurangi keuntungan dan menyebabkan PHK, yang dia khawatirkan baru merupakan permulaan. Pada bulan November, indeks harga konsumen, CPI, China naik hanya 0,2% dari tahun ke tahun, jauh di bawah level 2% yang dianggap sebagian besar bank sentral sebagai hal yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat. Sebaliknya, CPI AS meningkat sebesar 2,7% pada periode yang sama. Bulan lalu, pembuat kebijakan PKC menyetujui rencana pertukaran utang senilai 1,4 triliun dolar untuk memperkuat keuangan pemerintah daerah. Namun, kebijakan saat ini belum berhasil mendorong kenaikan harga. Ada dua masalah utama yang menyumbang hal ini. Kebijakan tersebut terutama bertujuan untuk mengurangi risiko keuangan jangka pendek daripada mendorong pertumbuhan dan pengeluaran konsumen yang berkelanjutan. Beijing terus memberikan pinjaman dan subsidi kepada pabrik-pabrik di China. Meskipun ini telah mendukung pertumbuhan produksi, hal ini juga memperburuk masalah kelebihan pasokan yang semakin menekan harga ke bawah. Di Shandong Chenming Paper, manajemen telah menutup hampir 3/4 kapasitas produksinya. Menurut Biro Statistik Nasional China, hingga Oktober tahun ini, produksi kertas dan karton di negara itu meningkat sekitar 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sejak Oktober tahun 2022, harga pabrik produk kertas di China telah menurun dari tahun ke tahun. Tren serupa juga terjadi di industri lain. Pada bulan September, William Li, CEO produsen kendaraan listrik China NIO, menyebutkan dalam laporan pendapatannya bahwa produsen mobil berbahan bakar internal di China telah memasuki lingkaran setan yang tidak dapat dipertahankan dari penurunan harga, yang mengikis keuntungan. Namun, produksi otomotif di China terus meningkat. Nomura Securities memperkirakan bahwa indeks harga produsen China akan turun sebesar 1,2%, sementara Macquarie memprediksi penurunan sebesar 1% pada tahun 2025.